Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Faras dengan NIM 2024 31106. Di sini saya ingin menjelaskan hasil penelitian saya ten- tentang analisis pelanggaran privasi data lokasi dan efektivitas konsen pengguna pada aplikasi mobile. Nah, di sini ini adalah tugas perkuliahan dari mata kuliah komputer dan masyarakat yang dibina oleh Bapak Hendra Jadika, Skom dan Mkom. Nah, di sini perkenalkan sekali lagi nama saya Muhammad Ahmad Faras. NIM 2024 31106. Di sini ada beberapa daftar isinya. Kita langsung masuk ke latar belakangnya. Di sini latar belakangnya itu tentang perkembangan teknologi dan informasi pada komunikasi daerah digital dan dewasa dan telah mentransformasikan berbagai aspek kehidupan di masyarakat, termasuk cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengakses layanan publik. Nah, kehadiran gawai pintar atau smartphone ini itu beserta ribuan aplikasi di dalamnya, mulai dari media sosial, layanan transportasi, hingga aplikasi penjelajah peta, atau bisa disebut dengan Google Maps, itu telah memberikan kemudahan serta efisiensi yang luar biasa dalam aktivitas harian. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu ada tentang bagaimana praktik pengumpulan data lokasi dan aplikasi digital dan media sosial terhadap keamanan privasi pengguna. Kedua, ada sejauh mana tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap izin akses data pribadi. Dan ketiga, apa saja dampak positif dan negatif dari pengguna teknologi pelacak lokasi bagi kehidupan sosial masyarakat. Dan keempat, ada bagaimana aplikasi perlindungan hukum dan regulasi terkait data pribadi di Indonesia dalam merespon ancaman pelanggaran privasi digital. Nah, kita lanjut lagi, ada tujuan penelitian. Di sini yang ada tiga tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis pola pengumpulan dan pemanfaatan data lokasi oleh aplikasi digital terhadap privasi individu. Yang kedua adalah mengevaluasi tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan izin akses lokasi pada gawai mereka atau smartphone mereka. Yang ketiga adalah menjelaskan secara komprehensif dampak positif dan negatif dari penerapan fitur pelacak lokasi bagi masyarakat. Kita bisa masuk ke bisa masuk ke bab 2 tentang tinjauan pustaka. Di sini pertama tentang konsep dasar dan konsep dasar privasi dan hak asasi manusia. Nah, di sini tentang adalah tentang secara etimologis dan konseptual privasi itu merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk menyeleksi dan mengontrol informasi apa saja yang mengenai diri mereka yang dapat diketahui atau dibagikan kepada publik dan dalam literatur hukum dan hak asasi manusia. Nah, dalam konteks ini hak asasi manusia ini perlindungan terhadap privasi yang diakui secara universal ditingkatkan di internasional. Hal ini termaktub dalam pasal 12 di dalam Declaration of Human Rights atau DHR yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diganggu urusan pribadinya secara bersewenang-wenang. Sementara itu di Indonesia, kedudukan hak atas privasi dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dengan khusus pasal 28G ayat 1 yang berbunyi yang melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda warga negara. Nah, menurut pandangan teoritis hukum ini atau hak atas privasi atas privasi mencakup tiga prinsip. Yang pertama itu ada hak terhadap pengamanan informasi yang tersembunyi. Yang kedua ada tentang hak untuk membatasi akses pihak lain terhadap diri sendiri. Yang ketiga ada tentang kontrol penuh atas informasi pribadi. Nah, yang kedua ada tentang teknologi pelacakan lokasi. Di sini perkembangan pesat ekosistem gawai cerdas atau bisa disebut dengan smartphone itu memfasilitasi integrasi teknologi pelacakan geografis seperti GPS, jaringan seluler, dan fitur geotagging. Geotagging adalah proses penambahan data identifikasi geografis atau koordinat lintang dan bujur ke dalam berbagai media digital, mulai dari foto, video, hingga aktivitas di dalam aplikasi seluler. Nah,
Nah, dari sudut pandang pemanfaatan teknologi, pelacakan lokasi memberikan banyak kemudahan fungsional. Di antaranya itu yang pertama adalah tentang layanan berbasis lokasi. Yaitu layanan berbasis lokasi itu adalah itu mendukung efisiensi operasional aplikasi transportasi dari. Yang kedua itu adalah navigasi peta digital dan serta transaksi lokal pasar atau e-commerce. Nah, yang kedua itu ada tentang keamanan personalisasi. Itu membantu mengoptimalkan algoritma sistem untuk menampilkan iklan yang relevan serta meningkatkan keamanan pelacakan perangkat apabila hilang. Di sini ada tentang konsep concern juga dan praktik dark patterns. Dalam konsep ini adalah dalam ekosistem digital modern, concern ini merupakan fondasi utama legalitas pemrosesan data pribadi. Berdasarkan prinsip informant consent, pengguna berhak untuk mengetahui secara transparan mengenai jenis data apa saja yang dikumpulkan. Nah, yang keempat ini ada kerangka regulasi hukum perlindungan data di Indonesia. Nah, perlindungan hukum terhadap data pribadi ini ada masuk ke di beberapa undang-undang seperti Undang-Undang di Nomor 7 di tahun 1971 itu tentang kearsipan. Ada lagi di Undang-Undang Nomor 8 di tahun 1997 itu tentang dokumen perusahaan. Ada lagi di Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 36 di tahun 99 itu tentang telekomunikasi hingga Undang-Undang di Nomor 11 tahun 2008 itu tentang informasi dan transaksi elektronik dan di Undang-Undang ITE juga itu sebagai telah diubah melalui dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 khusus pasal 26 Undang-Undang ITE diatur mengenai hak keperdataan atas penggunaan data pribadi melalui sistem elektronik elektronik serta pengakuan konsep right of the virgin. Nah, di sini ada lagi beberapa data-data yang pertama tentang data-data bersifat umum itu seperti meliputi nama lengkap, jenis kelamin dan kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan atau bisa disebut dengan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, yang kedua ada tentang data pribadi yang bersifat spesifik itu pertama tentang meliputi data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak dan data keterangan pribadi lainnya. Itu ada dikaedirkan di Undang-Undang PDP. Yang kelima ada tentang penelitian terdahulu yang relevan. Nah, sebagai menguatkan landasan teoritis penelitian ini, beberapa hasil kajian dan karya ini ilmiah terdahulu yang relevan antara lain yang pertama ada tentang dari Ananda Nur Aulia Ansar di tahun 2022 itu dalam jurnal itu tentang penelitian ilmu hukum berjudul pengaruh aplikasi pelacak lokasi terhadap keamanan privasi pengguna media sosial. Nah, yang kedua ada tentang dari Bapak dari Kusnandi dan Wijaya di tahun 2021 itu berisikan tentang dalam Wash AI Wash tentang AI Wash itu jurnal ilmu hukum yang mengkaji tinjauan yuridis mengenai perlindungan data pribadi sebagai bagian integral hak dan privasi masyarakat di era disrupsi digital. Nah, yang tiga dari Pramudito di tahun 2020 itu isi jurnalnya itu tentang jurisdiction. Itu yang menganalisis kedudukan hukum, hak atas privasi di Indonesia serta tanggapan implementasi dalam kerangka undang-undang sektoral sebelum disahkan menjadi regulasi komprehensif. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ini ada tentang hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada gambaran umum dan pengumpulan data. Bagian ini memaparkan hasil temuan dari mini penelitian mandiri yang dilakukan oleh saya sendiri yang melalui penyebaran dari suatu kuesioner serta audit izin aplikasi. Yang kedua ada tentang temuan penelitian. Nah, berdasarkan pengisian instrumen, kuesioner dapat pengamatan terhadap perilaku digital masyarakat dalam memberikan izin akses atau consent
pada aplikasi gawai atau bisa disebut dengan smartphone diperoleh tabulasi dan temuan seperti berikut. Nah, ini contoh dari tabelnya yang saya buat itu tentang pertama ada tentang aspek perilaku atau pernyataan kuesioner. Kedua ada tentang presentasinya. Yang ketiga ada analisis tingkatnya. Nah, ini visual dari data-data penelitian saya. Nah, ini contoh dari gambarnya. Ini hasil dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melacak lokasi pengguna diperlukan perizinan terlebih dahulu dalam melindungi bagian privasi pengguna aplikasi yang memerlukan fitur layanan lokasi terlebih dahulu. Harus meminta izin untuk mendapatkan akses lokasi. Nah, di bab terakhir ada tentang penutup, yaitu tentang kesimpulan dari semuanya, itu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh aplikasi pelacakan lokasi terhadap keamanan privasi pengguna serta masalah concern dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut. Yang pertama tentang praktik pelancakan tanpa transparansi, itu tentang fitur pelacakan lokasi dan geotagging pada aplikasi digital terbukti memiliki potensi besar untuk melanggar hak privasi individu. Yang kedua ada tentang rendahnya kesadaran atau masalah concern itu berdasarkan temuan minim penelitian dan survei saya, mayoritas masyarakat mencapai 93,3% itu langsung menyetujui izin akses tanpa membaca syarat dan ketentuan secara utuh. Yang ketiga ada dampak dualisme teknologi, yaitu tentang pengguna pelacak lokasi memberikan dampak positif berupa efisiensi ekonomi digital dan layanan berbasis lokasi. Nah, yang keempat ada tentang urgensi payung hukum. Itu adalah penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Sempat menghadapi tantangan akibat belum adanya regulasi yang spesifik dan teknologi terkonsolidasi. Nah, di sini ada beberapa saran itu tentang pertama itu tentang bagi pengguna masyarakat, yang kedua tentang bagaimana pengembangan aplikasi, yang ketiga bagi pemerintah dan penegak hukum, yang keempat ada tentang bagi penelitian selanjutnya. Nah, itulah hasil presentasi saya untuk hari ini. Jika masih ada salah kata dan atau pola ucapan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.